I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di suatu pagi yang cerah, Flamia yang baru bangun tidur melihat keluar jendela dan terlihatlah pemandangan yang sangat mengesankan dari kota Rimuru. Dan setelah itu, Flamia ternyata dipanggil ke kantor Rimuru. Saat Flamia tuh masuk ke kantor Rimuru, Rimuru pun langsung membahas tentang perang. Flamia yang mendengar penjelasan dari Rimuru pun jadi kaget banget. Flamia berkata, jika begitu, akan ada banyak orang yang akan berlindung dari daerah sekitar. Namun tiba-tiba Rimuru di sini mulai jelasin, kurasa nggak akan ada keributan yang besar-besar banget. Tapi untuk berjaga-jaga, kita harus tetap waspada. Flamia yang mendengar itu pun makin kaget lagi. Flamia pun langsung bertanya, mungkinkah kota kita juga akan diserang? Flamia tuh takut banget kota Rimuru diserbu, karena bagi Flamia tempat itu adalah tempat yang paling berharga untuknya. Namun tiba-tiba datanglah Veldora yang memegang kepala Flamia, dan terlihatlah Ramirez yang saat itu ada di sebelahnya. Veldora dan Ramirez berkata, Flamia tuh nggak perlu khawatirkan apapun, karena nggak akan ada yang mampu menembus kota ini. Veldora dan yang lain pasti akan melindungi tempat ini. Bahkan saat itu, Veldora juga berjanji gak akan membiarkan ada yang terluka di sini. Flamia yang mendengar itu pun jadi makin khawatir. Flamia pun langsung minta mereka semua untuk berhati-hati. Dan setelah Flamia keluar dari ruangan, terlihatlah banyak pengunjung dari tempat lain yang waktu itu lagi memasuki kota Rimuru. Mereka semua adalah para pengungsi, dan banyak dari mereka tuh yang kagum sama kekuatan dari Masayuki. Bahkan Raja Iblis Rimuru dinilai sebagai Raja Iblis terbaik bagi mereka. Itu karena Raja Iblis Rimuru dan pahlawan Masayuki adalah sahabat. Flamia yang melihat itu pun langsung ngomong dalam hati, jika seandainya Tuan Masayuki tahu hal ini, dia pasti bakalan lemes mendengarnya. Flamia pun saat itu mulai mengenang kota terindah ini. Flamia nggak bakal biarin ada orang yang mau melenyapkan tempat ini. Namun tiba-tiba muncullah seorang anak kecil bertelinga kelinci. Ini membuat Flamia saat itu sangat kaget. Flamia mulai merasa anak kecil itu tuh berasal dari desa dan lagi tersesat. Flamia pun langsung bertanya apakah penduduk desa yang lain udah mengungsi. Dan setelah penjelasan dari anak itu, Flamia pun berniat membantunya untuk mencari keluarganya. Sambil melihat sekeliling kota di sana, Flamia terus berjalan bersama anak kecil itu. Namun tiba-tiba terciumlah aroma makanan yang sangat enak. Ini membuat perut gadis kecil itu sampai berbunyi. Flamia yang melihat itu pun tersenyum sambil berkata, sepertinya kita harus mampir ke sana dulu. Dan ternyata toko yang wangi itu merupakan milik Yoshida. Yoshida pun saat itu langsung menyambut kedatangan dari Flamia. Flamia pun bertanya, kenapa toko Yoshida masih buka sampai saat ini? Padahal saat ini kota lagi dilanda kepanikan. Yoshida yang mendengar itu pun langsung jelasin, dirinya baru aja mendapat tamu yang tidak terduga.
Dan tamu yang dimaksudkannya ternyata adalah ayah Flamia dan tetua dari ras kelinci. Flamia yang melihat mereka ada di sana pun langsung marah-marah. Ia pun terus meminta penjelasan apa yang mereka lakukan. Kenapa bisa mereka tuh mengungsi dan bersantai di sini? Ayah Flamia dan tetua itu pun langsung jelasin. Mereka mampir ke sini untuk mengenal kota ini lebih dalam. Dan di tengah obrolan mereka, datanglah kue buatan dari Yoshida. Gadis kecil itu pun langsung kesenangan. Dan dia mulai bertanya, apakah kue yang enak itu untuknya. Flamia yang mendengar itu pun juga tersenyum. Mereka pun terus makan makanan di sana. Namun di tengah mereka lagi makan, Flamia tuh masih terus ngomel-ngomel. Tapi tetua waktu itu ikut berkata, tanah ini adalah milik Raja Iblis Rimuru dan True Dragon Veldora. Jadi di sini adalah tempat yang paling aman di dunia. Mereka pasti akan melindungi kita semua. Jadi nggak ada yang harus kita cemaskan lagi. Flamia yang mendengar kata-kata itu tersenyum sambil berkata, kurasa kalian benar. Dan gak lama setelah itu, tetua ras kelinci mulai berkata, setelah ini kita akan kemana? Aku mendengar pemandian air panas sangat mengesankan. Tapi, apakah aku pantas merasakan hal seperti ini? Flamia yang mendengar itu pun berniat membantu mereka. Flamia berkata, ayah dan tetua memang benar-benar tidak kompeten. Dan karena itulah, aku akan mengantar kalian berkeliling di kota ini. Tetua yang mendengar itu pun sangat bahagia. Karena sebenarnya, Flamia saat ini telah diakui sebagai pemimpin dari ras kelinci. Ya meski sampai saat ini Flamia sebenarnya masih belum terlalu menerimanya. Dan di sini ayah Flamia berkata, kau sangat membantu anakku. Sejujurnya kami terselamatkan karena udah nggak punya uang lagi. Flamia yang mendengar itu pun langsung terdiam. Dia pun berniat meninggalkan mereka sendirian di sana. Dan singkat cerita, Flamia pun pergi meninggalkan mereka. Itu karena dirinya harus menemui Tuan Rimuru. Namun Flamia saat itu nggak berani menunggunya di kursi. Karena waktu itu ada 3 pengawal dari Tuan Rimuru. Yap, itu adalah Testarossa, Ultima, dan Carrera. Namun mau sembunyi kayak gimana pun, Flamia tuh nggak mungkin bisa ngumpet dari iblis primordial. Carrera yang melihat Flamia langsung berkata, kenapa dia terlihat sangat ketakutan? Testarossa berkata, bukankah itu adalah Flamia? Ultima yang tahu kehadiran dari Flamia pun langsung mendekatinya. Karena waktu itu raut wajah Ultima sangat menyeramkan, Flamia pun jadi ketakutan. Ultima pun langsung jongkok sambil berkata, rurururu, seolah lagi memanggil anak bebek. Ultima juga berkata, aku tidak menakutkan, aku tidak menakutkan. Dan saat itu Flamia pun langsung ditangkapnya. Dia pun langsung diajak ngobrol-ngobrol sama mereka. Flamia tuh juga sempat bertanya kenapa mereka nggak ikut dalam peperangan. Testarossa yang mendengar itu jelasin tugas mereka udah selesai. Bahkan Carrera saat itu juga tertawa. Carrera berkata sebenarnya dia sendiri aja udah bisa bantai semuanya. Flamia yang mendengar itu pun langsung ketakutan. Dirinya bertanya apakah semuanya bisa kembali dengan selamat. Testarossa, Ultima, dan Carrera hanya terdiam karena bagi mereka kematian adalah hal yang sangat wajar. Namun gak lama datanglah Suna ke sana yang menjadi pengganti Rimuru. Suna langsung meyakinkan Flamia semuanya pasti akan selamat. Dan di sini Suna juga jelasin sebenarnya perang tuh udah selesai. Semuanya berkat Testarossa, Ultima, dan Carrera. Flamia yang mendengar itu pun kesenangan sambil berkata, kalau begitu gaji kalian bertiga pasti akan naik. Namun mereka bertiga hanya terdiam. Seolah mereka nggak tahu apa itu gaji. Tapi bukan begitu. Uang bagi ketiganya tidak berguna. Carrera waktu itu jelasin. Jika kamu menginginkan sesuatu, kau hanya perlu mengambilnya sesuka hatimu. Ultima juga berkata,
semuanya untuk kepentingan Tuan Rimuru. Flamia yang melihat itu sampai terdiam. Dalam hati Flamia berkata, mungkinkah aku ini lebih serakah dari iblis? Namun tiba-tiba Testarossa pun bertanya apakah Flamia tahu banyak tentang kota dan manusia. Flamia yang mendengar itu langsung ngejawab, dirinya berteman dengan manusia semenjak Flamia tinggal di sini. Testarossa yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata, kalau begitu aku akan berbicara dengan Tuan Rimuru. Maukah kau menemani kami dalam pemanduan perjalanan? Flamia yang mendengar itu langsung teriak histeris. Aku menolak. Tanggung jawab sebesar itu nggak boleh kuambil. Namun Testarossa terus menanyakan pertanyaan yang sama berkali-kali. Dia pun sedikit melepaskan aura iblisnya. Ini membuat Flamia jadi nggak bisa menolaknya. Dalam hati Flamia berteriak, aku nggak mungkin bisa lari dari iblis. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing.